Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Gerdiana Venti. Saya salah satu mahasiswi Unika Santu Paulus Ruteng, Prodi Pendidikan Matematika. Saya dari kelas 2019A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video simulasi RPP saya yang berjudul Kesebangunan dan Kekongruenan Antar Bangun Datar. Tujuannya adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pengelolaan kelas yang diampu oleh Ibu Eufrasia Jeramat. Sebelum melanjutkan videonya, saya minta teman-teman untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Anastasia hadir, Adrianus hadir, Katarina hadir. Oke baik, hari ini kalian hadir semua. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kesebangunan. Dua bangun datar dikatakan sebangun apabila setiap sisi-sisi dari kedua bangun datar memiliki nilai perbandingan yang sama. Lalu, hubungan dua bangun datar dapat dikatakan sebangun apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, panjang sisi-sisi sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang dua bangun datar yang sebangun. Coba kalian lihat ke sini. Dari kedua bangun datar ini, yang pertama bangun datar ABCD, yang kedua bangun datar KLMN. Dari kedua bangun datar ini dapat dikatakan sebangun karena memenuhi syarat yang tadi Ibu jelaskan, yaitu panjang sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut yang bersesuaian tadi sama besar. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang dua segitiga yang sebangun. Segitiga yang sebangun adalah segitiga, dari kedua segitiga ini, segitiga ABC dan segitiga PQR itu memiliki sifat sebagai berikut, yaitu yang pertama, perbandingan sisi yang sama besar bersesuaian sama besar. Contohnya, sisi AC dengan sisi PQR atau PR, sisi AB dengan sisi PQ, dan sisi BC dengan sisi QR. Yang kedua, besar sudut yang bersesuaian sama, yaitu sudut ABC dan sudut PQR sama. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang kekongruenan. Dikatakan kongruen apabila kedua bangun datar tersebut memiliki bentuk, ukuran, dan besar sudut yang sama. Yang pertama, dua bangun datar yang kongruen. Dari kedua bangun datar ini dapat dikatakan kongruen karena memenuhi syarat, yaitu memiliki ukuran, bentuk, dan besar sudut yang sama. Yang pertama, sisi KL sama dengan sisi PQ, sisi LM sama dengan sisi QR, sisi MN sama dengan sisi RS, dan seterusnya. Pada bangun datar KLMN dan bangun datar PQRS
adalah kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Yang berikut, dua segitiga yang kongruen. Secara geometris, adik-adik, dua segitiga yang kongruen adalah dua segitiga yang saling menutupi dengan tepat. Yang pertama, dua segitiga yang kongruen itu memiliki sifat atau syarat yang berbeda. Yang pertama, pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang, lalu sudut yang bersesuaian sama besar. Syarat dua segitiga yang sebangun adalah sebagai berikut. Yang pertama, tiga sisi yang bersesuaian sama besar, yaitu sisi, sisi, dan sisi. Coba kalian lihat ke sini. Tiga sisi yang bersesuaian sama panjang atau sama besar itu tadi, yaitu sisi AB dengan sisi PQ, dan sisi AC dengan sisi PR, sisi BC dengan sisi QR. Yang kedua, syarat yang kedua, sudut dan dua sisi yang bersesuaian sama besar, yaitu sisi, sudut, dan sisi. Dari kedua segitiga yang kongruen ini tadi, sisi yang bersesuaian sama besar, yaitu sisi AC dengan sisi PR, dan sudut B sama dengan sudut Q, dan sisi BC dengan sisi QR. Lalu yang ketiga, syarat yang ketiga, yaitu satu sisi apit dan dua sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut, sisi, dan sudut. Pada kedua segitiga ini, Ibu akan menjelaskan tentang sudut, sisi, dan sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut P, sisi AB sama dengan sisi PQ, sisi AC dengan sisi PR, dan sisi BC dengan sisi QR. Oke, baik adik-adik. Apakah sampai di sini kalian paham? Oke, baik, kalian, kalau tidak ada pertanyaan dari kalian, Ibu akan memberi tugas kelompok untuk kalian kerja di rumah. Dikumpul minggu depan sebelum kita memulai materi yang baru. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.